أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang telah beliau berikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul sejenak di dalam rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari alam jahiliyah dan alam ke alam Islamiyah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang bab zakat yang sudah libur 1 bulan penuh. Setelah kita membahas banyak masalah tentang kurban, maka insyaAllah malam ini kita lanjutkan lagi masalah zakat. InsyaAllah tema malam ini adalah kita mulai daripada zakat perhiasan. Apakah zakat perhiasan itu wajib dizakati atau tidak? Karena dulu ada pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana kalau zakat yang kita pakai, apakah wajib kita keluarkan atau tidak? Nah, di dalam pendapat Imam Syafi'i, la zakata fil hulli. Jadi dalam perhiasan itu, perhiasan maksudnya adalah yang kita pakai. Dalam pendapat Imam Syafi'i itu tidak ada zakat. Bukan Syafi'i saja, dalam pendapat ini di antaranya Syafi'i, Maliki, Hambali itu tidak ada zakat. Tapi kalau Hanafi itu ada. Zakat yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai. Nah, makanya kita baca wa yustasna fi an-naw'i min an-naw'i al-thalisi al-hulli al-mubah fala zakata fihi. Maka dikecualikan pembagian yang ketiga, yaitu zakat perhiasan. Itu tidak zakat perhiasan yang kita pakai menurut uruf kita. Jadi bukan di sini 10 kilo, di sini 10 kilo, dengan tujuan untuk menghindari bayar zakat. Ibu-ibu kita berapa? Di tangan ibu Head sebelah ini berapa ibu Head? Ada berapa mayam? Nggak boleh ditanya. Nanti ditunggu pula di orang di luar demo. Intinya menurut uruf, kebiasaan. Di Mesir kadang-kadang, itu kadang-kadang penuh ya. Penuh. Kenapa? Karena memang kebiasaan di situ urufnya, dan beda mungkin ya zakat, beda emas yang mereka pakai dengan emas yang kita pakai. Cobalah sekali beli emas Arab, emas Dubai. Kalau emas Dubai kita jual di sini itu murah. Makanya kalau ingin sudah beli emas Dubai, kayak kemarin, Bunda semangat kali Bunda. Bunda tu kan, Bunda Mardiah kan. Semangat tak? Ada beli emas kemarin Bunda? Ada. Saya beli. Tapi kecil. Nah,
tapi saya tukar tambah. Kalau kita jual di sini, itu lebih murah nilai. Makanya jual sana. Dan ternyata sama juga dengan di sini. Saya simpan emasnya dulu yang harganya 1.000 sekian ya, 1.200. Pas saya jual 1.700. Saya ambil emas yang terbaru lagi. Tapi kalau kita nampakkan di sini saja, ada satu toko emas memang mereka nggak beli. Langsung, oh ini emas Arab ya, mereka nggak beli. Nah orang Arab itu kadang-kadang pakai emas itu penuh. Cuma walaupun penuh, kan ada kadang-kadang pakai tertutup dengan baju. Cuma kadang-kadang tidak ada. Jadi pakai emas itu menurut uruf. Tapi intinya adalah jangan ada niat untuk menghindari bayar zakat. Kadang-kadang menghindari bayar zakat, dipakailah di jempol-jempol kaki dipakai. Tapi Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka kata, menurut dalam mazhab Imam Syafi'i, fala zakata fihi. Kama idza kana lil mar'ati hulli min zahabi al-fiddah. Ada zakat, baik itu yang kita pakai, baik zakat emas atau zakat perak. Tapi apa? Walam yakun balighan minal kathrati ila hadir as-sarfi fi urfin nas. Ketika dipakai itu tidak memakai secara berlebihan. Seadanya saja. Oh di sini semayam atau 2 mayam atau 3 mayam, gelang terpegang 10 mayam atau belah 5 mayam, belah 5 mayam. Tapi beda ketika orang kahwin. Ya kan? Coba kalau tepah nikah ni mandum jaroi gitu. Nah dari adik ayah, nah berada adik mak, adik ayah belanda, adik mak belanda, yang belah, penuh lah orang pengantin. Itu kan penuh. Kan? Wa kadzalika khatamul fiddah lirrajuli. Demikian juga khatam cincin untuk yang laki-laki. Kan laki-laki pakai perak. Pakai perak. Itu juga tidak dibebankan zakat, bukan beban. Tidak perlu dizakati. Fala tajibu 'alaiha zakatu fihi. Enggak ada wajib bagi dia itu zakat. وذلك أن اعتبرهما حليا يقضي على صفة النماء فيهما ويحيلهما بإذن الشارع إلى مال جامد لا نمو فيه. Jadi karena dianggap emas yang kita pakai ini, dia tidak ada memiliki sifat subur kecuali yang kita simpan. Kenapa? Yang kita simpan itu dianggap investasi, tapi yang kita pakai enggak dianggap daripada investasi. Waqad rawa Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la zakata fil hulli. Tidak ada zakat pada emas atau perak perhiasan. Maksud perhiasan itu yang kita pakai. Itu enggak perlu dihitung. Tapi itu di dalam pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi tidak dalam pendapat Hanafi. Hanafi tetap wajib dizakati. Yang Hanafi wajib dizakati. Tetap dihitung dia. Dalam mazhab Hanafi. Iban, tak cak mazhab Hanafi? Tak cak Hanafi. Lagi baru matematiklah kubun. Handa cak Hanafi. Pakon ke kubun lom. Karena Hanafi wajib.
Hanafi wajib. Lain lehebah mazhab sunnah muakkad. Ya. Hantar cek orang. Tok buat masalah lama. Anda cakap sih. Kenapa kan? Karena wajib. Nah. Ha? Hanafi wajib. Wajib takut. Ha? Kurban wajib sih. Maka lebih kata ya, bak kurban Hanafi wajib. Bak takut juga wajib. Lebih ya Hana wajib. Lebih pendapat. Artinya tidak wajib dizakati. Ya. Kalau emas kita ada pomor 20 mayang. Ya. Itu kita gade tinggal 2 mayang. Nah, itu apa kena zakat semua. Ya, baik. Gade kan udah kita ambil uangnya. Emas kita gadai. Apakah wajib kita zakati atau tidak? Hah? Iban? Kita nggak kena baju. Kenapa bang? Kita nggak kena baju. Karena nggak ada apa namanya, nggak sampai 85 gram lagi ya. Jadi beliau ini, ya Allah, betul pula. Waalaikumsalam. Belanya tengah pengajian, okey bang? Yo dari minta di Ya, nah sekarang Bang Slamet, rupanya beliau sudah membongkar dirinya bahwasanya beliau ada emas melebihi 85 gram. Nah, ternyata beliau, karena sekarang kalau kita jual emas rugi sekarang kan? Kita jual emas rugi karena lagi turun emas. Jadi banyak orang yang menyarankan kalau sekarang itu bukan dijual emas, tapi digadai. Karena kalau gadai itu kan kita perlu uang berapa misalnya. Jadi mereka sudah ada perhitungannya. Nah, masalahnya ketika sudah sampai whole, kan dia tetap hitungan dua bang. Zakat itu tetap perhitungan, apalagi zakat emas tetap perhitungannya dua. Yang pertama sudah sampai nisabnya 85 gram. Pertama itu syaratnya. Okey. Tahun ini kita sudah beli 85 gram. Mulai hitungannya bulan apa? Bulan Hijriah. Jangan hitung bulan Masehi. Tetap dihitungan bulan Hijrah. Ini bulan Zulhijjah. Jadi sampai Zulqaidah nanti atau sampai Zulhijjah tanggal berapa misalnya setahun dengan perhitungan Zulhijjah. Perhitungan Zulhijjah kapan mulai? Maghrib kan? Kan Maghrib, satunya kan Maghrib. Sampai setahun. Berarti sudah syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, tadi nisabnya lah 85 gram. Ternyata di tengah perjalanan, Bang Slamet ada hajat. Hajatnya apa bang misalnya? Sunnah. Kalau kawin nggak mungkin lah. Kawin, tapi mungkin juga. Kalau minta syukuran. Kalau jual emas rugi, maka beliau gadaikan. Sekarang pertanyaannya, emas itu kepemilikan siapa? Nah, tetap milik kita. Gadai itu hanya meletakkan sebentar dan mereka menjaganya. Tapi dia walaupun kita kena admin. Berarti kalau itu masih kepemilikan kita, maka kita masih tetap mengeluarkan zakat. Itu kan sementara uang sudah kita ambil. Ya, walaupun sekarang kepemilikannya bang. Tetap kita. Atau abang ada niat,
ni sengaja saya taruh nak ambil lagi misalnya. Nak ambil lagi misalnya. Alah baik jawabnya itu kan apa yang dia. Tapi kepemilikan tetap kepemilikan kita. Sampai kapan? Sampai pada waktu yang sudah dibatasi. Misalnya kan 4 bulan sekarang. Sekarang pembayarannya 4 bulan. Misalnya kita bulan ini kita ambil. Berarti kalau misalnya bulan apa nih? Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, bulan 10. Habis tu 4 bulan kita sambung lagi misalnya. Kita sambung lagi. Berarti mereka dihitung lagi. Tapi 4 bulan itu ada batas kita untuk, makanya mereka menetapkan ini sampai tanggal sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka tanggal sekian itu wajib kita lunasi, kecuali kita sambung kembali. Oh, ini nggak ada kabar-kabar misalnya. Saya nggak tahu apa ada dendanya atau tidak. Ada entah berapa persen, ada dendanya. Dan nanti kan ada waktunya lagi, sampai berapa bulan nggak tahu. Kalau itu nggak kita tarik, maka itu bukan milik kita lagi. Barulah kita tidak membayar zakatnya lagi. Maka dilihat nanti dari segi kepemilikan. Ya. Dia pasti Ya, 90%. Empat bulan je no. 4 bulan perpanjang. Nggak bisa setahun. Ya, kalau bisa, saya dah minta juga kemarin. Kalau dikasih setahun, kalau saya terbongkar dah. Kalau dikasih setahun, saya ambil. Rupanya mereka nggak mau juga. Nggak mau rugi juga kan? Karena kalau apalagi di bank syariah kita tuh, setiap 1 gram kalau nggak salah, 1 gram itu dinilai 9.000, ya kan? Jadi mereka hitungannya 4 bulan, dihitung mas hari itu, dan kemudian timbangannya itu saya rasa lebih sahih daripada timbangan lain. Ya, yang syariah. Jadi begitu bang. Jadi masih tetap kita membayar zakatnya. Nah, ya. yang harus dizakatkan itu perhiasan. Apakah perhiasan? Enggak, perhiasan enggak masuk. Artinya yang Emas yang tersimpan. Jadi perhiasan tidak masuk. Perhiasan yang kita pakai masuk di sini perhiasan itu zina. Zina itu untuk memperindah diri kita. Saya masuk ini. Apakah hanya emas dan perak saja yang masuk zakat? Ya. Misalnya seperti mutiara. Ya, dulu udah kita bahas. Itu kemana dia masuk zakat? Mutiara kalau nggak salah dulu masuk ke fiddah, masuk ke perak. Perak. Berarti bisa dihitung juga untuk masuk. Hitungannya. Kalau mutiara, entah sini saya. Dulu udah ada pernyataan itu kalau nggak salah, ya kan? Ya, tepat je yang ada. Ya, jadi lagi ya Haji, mutiara itu kalau untuk kita pakai, itu tidak dizakati. Tapi kalau untuk diperdagangkan, itu dizakati. Tapi itu sudah masuk kepada zakat tijarah. Yang lain pula masuk kepada zakat tijarah. Lagi sama lagi. Zakat yang kita perjualbelikan. Kalau kita perdagangkan, maka itu 2,5%. Tapi kalau misalnya untuk kita pakai, itu tidak dikenai zakat. Nampak ini begini. Kalau misalnya dia diperdagangkan, dan hitungannya kayak mana? Sama seperti perhitungan emas.
Lagi Mudaji lagi. Kalau misalnya mutiara itu ada simpanannya ketika pas ditimbang ada sampai 85 gram, senilai hampir 85 gram emas, maka itu wajib untuk dizakati. Tambah lagi emas. Memang payahnya dia pakai ya. Ini payah dangka dah kan. Berdua. Okey. Okey, kita sambung sedikit. Wa yuqawwi hadha ma ruwiya min athari 'ani sahabat radhiyallahu anhum. Jadi masalah tadi yang perhiasan tidak dizakati itu, ini ibu-ibu sudah boleh senang, berarti yang kita pakai itu tak perlu dizakati kecuali ingin mengambil pendapat Hanafi. Cuma kadang-kadang ada orang sebagian untuk mensyukuri dari apa yang telah Allah berikan, dia zakati 3 mantang. Nacid anak. Boleh. Sekali saja. Makanya beda dengan pendapat Hanafi. Pendapat Hanafi semua walaupun emas walaupun perak berdasarkan pada ayat yang walladzina yaknizuna, orang yang menyimpan harta baik emas baik perak nanti akan diserika tubuhnya, maka beliau mengambil pendapat itu kalau Hanafi. Apapun itu walaupun kita pakai itu wajib dizakati. Imam Abu Hanifah. Beliau berpedoman kepada mengembalikan dasarnya kepada ayat yang berbicara masalah zakat emas dan perak. Tapi 3 pendapat lainnya itu tidak wajib dizakati selama memang selama emas itu memang tidak ada niat, artinya memang kita pakai, tapi yang kita pakai itu hanya sekedar saja. Sekedar itu uruf, kebiasaan di sebuah kampung. Ada kadang-kadang cuma 5 mayam satu orang, kadang-kadang ada 10 mayam. Begitulah. Nah, pendapat itu dikuatkan daripada asar. Asar apa itu asar? Asar itu perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Kalau hadis perkataan Rasulullah. Nah, asar itu perkataan para sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Ali, seperti Utsman. Nah, pendapat tadi yang tidak dikenai zakat daripada sahabat radhiyallahu anhum ini adalah dikuatkan pada pendapat para sahabat. Faqat rawa Malik rahimakumullah ta'ala fil Muwatta. Ini diabadikan di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu adalah kitab Imam Malik. Apa kata beliau? Anna Aisyah radhiyallahu anha kanat talibanatin akhiha yatama fi hujriha lahunna al-hulli fala takhruju min hulliyin ihinna az-zakah. Jadi Aisyah tahu siapa Aisyah? Aisyah itu adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memelihara anak yatim, anak daripada saudara-saudaranya. Dan pada anak yatim itu ada emas. Ada emas. Kata beliau tidak pernah mengeluarkan zakat dari apa yang dipakai oleh anak yatim tersebut. Itu dalilnya. Walaupun dalil ini dibantah. Apa dibantah? Bisa saja emas atau perak yang ada pada anak yatim itu tidak banyak. Karena keterangan berapa gram di sana itu enggak diterangkan. Tapi Imam Malik mengatakan, ya buktinya Siti Aisyah tidak mengeluarkan zakat daripada anak yatim yang memakai emas dan perak itu. Maka itu dijadikan sebagai alasan, sebagai hujjah bahwasanya perhiasan itu tidak wajib dizakati. Wa anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yuhalli banatihi wa jawari azhab thumma la yakhruju min hullihinna azaka. Begitu juga daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak daripada Umar bin Khattab.
Beliau memiliki anak-anak dara, memiliki anak perempuan, dan beliau juga tidak mengeluarkan zakat daripada perhiasan yang mereka pakai. Ya, jadi ibu-ibu tenang, ya, tenang maksudnya tenang ya. Tapi kalau ingin mengeluarkan zakat sebagai rasa kesyukuran tadi karena sudah banyak kali emas, ya sah-sah saja. Tapi tapi kalau enggak mengeluarkan, perbanyakkanlah sedekah. Seperti sedekah malam ini. Ini ibu-ibu nih. Bu, ibu ni ibu mana ni malam ni? Ibu Hel. Ibu Hel banyak emas. Beliau enggak keluarkan zakat emas tapi beliau infak. Okey. Gimana Pak Din? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Din? Ya. Allah. Okay. Pak Din, kita tak pakainya na batasan ni. Maka dia pegang mono, ketika tak pakainya jangan berlebihan. Gimana cara tak ukur berlebihan? Kita ukur daripada uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan. Kebiasaan di Aceh Mutuji paduk dia pakai meh Mutuji. Kan yang di Aceh paduk kerana pakai tok 3 kilo. Tok 3 kilo. Hana kan? Hana. Jadi batasannya itu. Lihat yang wajar-wajar sajalah. Di sini 1 mayam, di sini 1 mayam. Okey, masih masuk akal. Di Gelang ada 5 mayam, 5 mayam, 20 mayam. Itu masih masuk akal. Tapi yang enggak masuk akal, tampik bak kaki teruk, mana ibu jari kaki juga dipakai, itu enggak masuk akal lagi. Kan sudah kita sampaikan tadi, Allah itu tahu orang yang menghindar daripada bayar zakat dan orang yang tidak menghindar bayar zakat. Ya pakailah sewajar-wajarnya saja. Menancit yang di agama, perak paduk. Perak itu sama dengan 585 gram. Baru wajib zakat. Mau tu 85 gram. Itu pun yang kita simpan. Yang kita pakai, anak ni tu. Lagi apa Din? Jadi Pak Din kan, yang wajar-wajar mentang. Oh, laginya waktu perhiasan Pak Din. Perhiasannya adalah zoyina. Perhiasannya untuk memperindah, untuk mempercantik. Mata pakainya untuk terpelagak. Makanya kan zina. Tapi anda memang perhiasan itu bentuk zina, bentuk seperti ini, tapi disimpan, tak kita pakai. Ada. Tapi kebanyakan orang ketika untuk disimpan, biasa pakai emas batangan, emas apa lagi itu. Yang dikatakan perhiasan, maksudnya lagi, perhiasan itu untuk memperindah kita. Yang maksudnya perhiasan al-hulli, artinya zinahnya untuk pelagak dia. Walaupun yang dia timpannya perhiasan, yang dia pakai juga perhiasan. Tapi yang perhiasan yang untuk terpelagak roh dia. Sesuatu yang kita pakai untuk terpelagak roh dia dari emasnya, yang hanya dihitung Nian Matuji Pak Din. Okey, ada lagi. Harum. Suasa punya nama ada tak harum? Ada unsur emasnya, ada tak haram. Sedikit atau banyaknya haram. Ni pakai suasanya setuju malamnya. Oh, ini kan suasa Pak Din. Bikin emas juga tadi. Ini mirip emas ya?
Pantesan Pak Din kemarin ini dengan saya. Karena pemainnya mu tak perlu tau. Ini ya. Ini dulu orang tua buat dari uang Malaysia. Uang Malaysia tu ada tu. Memang lagak ya. Dan itu sudah dipastikan bukan suasa. Suasa bacut ataupun banyak itu dihitungkannya biar pakai. Kenapa? Ada unsur emas. Suasa kena mehat ada emas ya? Ada emas. Jangan biar pakai uragam biar pakai. Hah? Dan sah beda dalam Badin. Nanti sah ada syarat dan sah salat. Dalam kaitan ini beliau memakai itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Cuma kalau dijadikan syarat sah salat, uragam pakai mu nak masuk membatalkan salat? Nah, enggak ada membatalkan. Cuma dia dosanya terpilah-pilah. Dosanya terpilah. Dina orang pergi orang pergi haram itu bayar sah sembahyang. Orang Medina di Syam itu mayang je tadi. Artinya dipilah-pilah. Dia memakai emas, dia pakai emas, hukumnya haram. Salat syarat sah salat ada termasuk enggak memakai emas. Uragam memakai emas. Dia salat, makalah yang haram tetap haram. Hah? Haram itu perbuatannya haram. Perbuatannya haram, Pak Din. Yang dia lakukan itu adalah bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Kenapa? Memakai yang haram. Salahnya lain lagi hitungannya. Mamanya orang sadar dia sadar kalau dia pakai itu haram. Dia enggak pakai. Mau kan? Dipilah-pilah. Masalah sah dia lagi sah salat terpenuhi enggak? Apa sah salat? Menghadap kiblat, berwuduk. Kemudian menutup aurat. Kan itu terpenuhi semua. Secara logika kita ataupun secara kasat mata kita dia sah saja salat. Kenapa? Karena syarat sahnya terpenuhi. Masalah perbuatan dia pakai emas itu hukuman dia, dosa dia kepada Allah. Jadi kalau jangan dibilang orang ini hanatah sembahyang. Itu je. Hanatah dalam artian perbuatan yang dia lakukan itu haram. Kenapa? Karena dia memakai emas yang enggak boleh dipakai untuk laki-laki. Boleh ada pertanyaan sedikit, tapi ini bukan masalah apa zakat. Tapi ini saya bertanya masalah menggunakan Al-Fatihah ini dalam sholat. Begini saya hari ini kan kita baru kenakan seorang mantan gubernur kita ya. Kemudian saya tanyakan dia di dalam grup WA itu banyak mengucapkan ada yang mengucapkan sebagian Al-Fatihah, tapi bukan ayat Al-Quran. Al-Fatihahnya saja. Tulisan Al-Fatihah itu satu. Kemudian ada kaitannya lagi. Saya juga melihat di salah satu video ada ustaz mengatakan membaca Al-Fatihah itu haram kalau di luar salat. Artinya, kalau bukan untuk salat, Al-Fatihah itu haram. Ini bagaimana kalau menurut pandangan Ustaz? Ya, okey. Ada kadang ketika dia buat Al-Fatihah, dia langsung baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kadang-kadang Al-Fatihah lahu misalnya. Artinya apa itu? Mengirimkan ayat-ayat Al-Fatihah untuk yang sudah berpulang. Al-Fatihah lahu. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Saya niatkan
bacaan pahala Al-Fatihah saya baca ini untuk orang tua saya sampai. Nah, jadi mungkin Mbak WA-nya cuma Al-Fatihah, tapi bukan berarti Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah artinya bacaan yang ada di dalam surah Al-Fatihah, 7 ayat itu dibaca. Kirim ke beliau, kita niatkan untuk beliau. Pertama. Yang kedua, Al-Fatihah itu boleh dipakai dalam salat, apalagi untuk berobat. Baca Ibnu Qayyim Al-Jauzi, salah seorang ulama Saudi itu. Dan beliau itu mutqin. Beliau baca Al-Fatihah. Nah, udah untuk takut baca Al-Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian setelah beliau baca, beliau berikan kepada yang sakit itu, sembuh. Kenapa pula di luar salat? Boleh. Yang enggak boleh itu di dalam kamar mandi. Masuk kamar mandi, alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti enggak boleh. Bahkan kalau masa dulu itu ada sekelompok orang bermusafir lewat. Ketika lewat itu orang sahabat, kelompok sahabat. Dulu musafir, Pak, jangan musafir. Itu kalau orang dalam perjalanan, dia akan singgah. Ini nanti targetnya di mana? Oh, di misalnya Musara Agung. Sampai Musara Agung mereka berhenti, mereka nanti memohon sedikit makanan. Nah, ternyata kelompok sahabat singgah di sebuah kabilah, minta makanan, enggak dikasih. Gitu. Akhirnya sahabat kelompok sahabat berangkat. Belum lagi mereka lepas, tiba-tiba datang anak kepala suku atau dari salah satu kabilah. Wahai saudara-saudaraku, sebentar. Saya ingin menanyakan, ini orang tua saya sakit. Ketua kabilah itu sakit. Jadi mereka meminta kepada para sahabat, kelompok sahabat untuk mengobati. Kata para sahabat, boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Beri kami makanan. Tukar dengan makanan. Akhirnya diambilkan ayat, dibaca ayat-ayat Allah. Setelah dibaca ayat Allah, diberikan kepada ketua kabilah tadi, dan kemudian sembuh, diberikan makanan. Ayat-ayat Allah yang dibaca. Apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Ummul Quran. Ummul Quran kalau kita baca, takut igau yakin sembuh. Dan saya pernah praktek takut igau, tak baca, tapi betul-betul yakin. Dan betul-betul faham baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menyetafsir itu. Hadza baini, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara saya dan antara hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka minta di sana. Setiap bacaan Al-Fatihah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani 'abdi rabbi. Lihatlah bagaimana hambaku ini memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Fawwada ilayya 'abdi. Mereka menyerahkan segala persoalannya kepadaku. Lihatlah para malaikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana kita niatkan. Apa kita niat kita baca Al-Fatihah ini? Kenapa? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan antara hambaku. Jadi bermufhum. Baik dah baca-baca mata. Makanya salat itu akan khusyuk kalau Al-Fatihah kita pertama bagus kita baca dan kita faham. Tapi menyada baca amin. Ujung Fatihah ada. Yang ujung Fatihah, nampak ujung Fatihah? Yang ujung Fatihah terus. Hananto yang hajatnya hanto. Tapi coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau sembuhkan orang sakit itu dengan Al-Fatihah. Bayangkan bagaimana kegunaan Al-Fatihah itu. Makanya betul Al-Quran itu syifa. Quran itu adalah penyembuh. Makanya saya heran juga kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu hanya untuk dalam salat. Bagaimana untuk dalam salat? Mungkin beliau mengambil dari pandangan lain, ya. Kalau kita bilang
Hana betul. Tapi Al-Fatihah itu boleh kita gunakan di tempat mana saja, kemudian untuk apa saja. Niatkan Al-Fatihah. Niatlah teput Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu doa. Mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah. Kita yang kenapa minta hidayah? Kita kan sudah diberi hidayah. Betul, kita sudah diberi hidayah. Tapi kadang-kadang hidayah kita melenceng. Melenceng melenceng Musaragung deh. Karena ada masjid hidayah sana. Ini dia. Makanya hadirin sedang jemaah, pakailah Al-Fatihah. Kalau bisa belajarlah Al-Fatihah. Belajar Al-Fatihah fardu ain. Orang kaitu di hajat Al-Fatihah, hanya belajar dosa besar. Khusus Al-Fatihah. Dia sudah tahu bacaan Al-Fatihahnya enggak bagus, tapi dia nak belajar dosa besar. Kaitu roh hajat tapi hanya belajar dosa besar. Ya, makanya fardu ain. Makanya yang merasa apa Fatihah, duk juga Ustaz Fadul dia. Nggak dia yang sudah ikut dengan Ustaz Fadul. Coba dengar Al-Fatihah lu betul, Pak. Ya. Bisa, Pak? Betul sekali itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa sedikit. Zakat? Okey. Sawit itu dia dikembalikan kepada tijarah. Kan ada dua kemudian. Najid benar. Dia sama dikembalikan buat tijarah. Tijarah apa perdagangan. Kiban ti. Tijarah kiban dia buat perdagangan. Oh kat truk peng, truk tahunan berarti. Paduk 85 juta berarti. 8 di ukurannya tu 85 gram. 85 gram berapa sekarang? Tutuh 20 juta. Punya tidun untuk 20 juta, maka keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Peng. Karena ini dihitung buat tijarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li جداتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع علينا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وصلته ولا طالبا إلا نجاته ولا عيبا إلا سترته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut khas liman arzuqa fi hadhihi al-lailah. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurang kami mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada minggu depan. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.